Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi kita jumpa. Udah lama tidak berjumpa tentunya, karena situasi dan kondisi yang sedang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa. Anda sekalian sudah pegang masing-masing buku seperti ini? Ayo kita hari ini belajar, kita lanjut materi yang kemarin. Yang minggu lalu Bapak sudah share, ada kemarin pelajaran kita tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Bapak mau tes dulu nih, siapa yang masih ingat iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Ayo. Iya, betul. Pasti ada yang salah ya. Oke, nggak apa-apa. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman kita yang kelima, Anda sekalian. Rukun iman yang kelima sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat adalah merupakan bahagian dari keimanan kita terhadap syariat agama ini, terhadap keyakinan kita yang mulia. Oke, Anda sekalian, kemarin Bapak sudah jelaskan melalui video yang kemarin ada tentang pembahasan kiamat sugro, ada kiamat kubro. Tanda-tandanya juga sudah dikemukakan dalam video tersebut. Nah, hari ini Bapak mau sampaikan, Anda sekalian lihat buku ini ya, sambil dibuka bukunya pada halaman 41. Nah, seperti ini Anda ya. 41, halaman 41. Di situ terlihat peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Anda sekalian, tentunya ini kiamat kubro yang dimaksud ya. Kiamat kubro yang dimaksud. Jadi, Anda sekalian, setelah terjadinya kehancuran alam semesta, nah, yang kemarin sudah dibahaskan apa itu kiamat, hari di mana hancurnya alam semesta. Jadi, setelah hancurnya alam semesta itu ada fase kehidupan berikutnya. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Apa yang terjadi setelah hari kejadian kiamat tersebut? Yang pertama adalah manusia-manusia semua yang mati. Bahasanya mati ya, karena dalam bahasa Al-Quran juga mati. Meninggal itu bahasa halusnya orang Indonesia, tapi dalam bahasa Al-Quran, orang yang sudah tidak hidup dikatakan mati. Bukan berarti untuk hewan ya. Jadi Anda sekalian, orang yang sudah mati itu masuk ke alam fase berikutnya. Itulah yang disebut dengan fase alam barzakh. Disebut dengan yaumul barzakh. Nah, di alam barzakh itulah manusia-manusia sebagai tempat penantiannya menuju fase berikutnya. Nah, yang kedua yaitu adalah yaumul mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia-manusia di padang mahsyar. Disitulah dalam Quran banyak dikisahkan tentang ada orang yang sibuk mencari sanak familinya, saudaranya, karib kerabatnya, orang yang dulu dia idolakan. Dia mencari-cari untuk meminta pertolongan karena saking mengkhawatirkannya hari itu. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah sampaikan, pada hari itu orang-orang dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana. Ini nggak pakai pakaian kayak gini, tanpa sendal, tanpa alas kaki. Tak berbusana, tanpa sendal, alas kaki, kemudian dalam keadaan tidak bersunat. Tentu kalau kita berpikir, orang yang masih hidup di masa sekarang ini, berpikirnya, wah gimana ya? Berarti satu dengan yang lain saling tengok-tengokan dong. Nah, bukan begitu Anda. Makanya waktu itu, waktu Rasulullah sampaikan hadis itu, Aisyah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu, setiap orang bisa melihat aurat saudaranya. Ingat ya, aurat saudaranya. Kan semua dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan nasibnya. Ananda mungkin pernah dalam situasi tertentu di mana sangat khawatir, deg-degan, sangat berkecamuk sesuatu dalam hati sehingga nggak peduli dengan hal lain, fokus dengan satu hal yang menjadi perhatiannya saja. Nah, di padang mahsyar nanti juga seperti itu. Semua orang sibuk dengan memikirkan, aku bakal selamat atau enggak. Wow, luar biasa kalau dibayangkan Anda sekalian. Nah, itu fase yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hari di mana manusia-manusia dihisab. Hisab yaitu dihitung. Apa yang dihitung? Amalan seluruh yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Yang banyak amal baiknya, yang banyak amal buruknya, atau seimbang banyaknya antara yang baik dengan yang buruk, semuanya tak luput dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dihitung betul-betul tanpa ada
yang dikecewakan, tanpa ada yang dizolimi. Kenapa? Karena sebelum itu manusia-manusia sebelum dihitung dipertontonkan dulu tentang apa yang pernah ia perbuat. Jadi nggak ada yang bisa untuk protes. Ya Allah, aku nggak pernah, ya Allah, swear aku nggak pernah mencuri, ya Allah. Padahal kenyataannya ada, dipertontonkan dulu, jadi dia nggak bisa protes lagi. Nah, itulah dihitung semua amalnya. Dan di antara semua amal manusia yang dihitung, paling pertama, nomor satu amalan yang dihitung adalah sholat. Sholatnya. Jadi anak-anak sekalian jangan tinggalkan sholat dong ya. Mulai sekarang tolong yakini, tolong fahami dan amalkan baik-baik bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu. Kita manusia nggak baik-baik kali memang sih, pasti buat juga salah, pasti juga ada dosa. Tapi ingat, sholat jangan tinggal. Karena itulah yang menjadi benteng antara kita dengan kehidupan yang akan datang. Itulah penyelamat kita nanti anak-anak sekalian. Kita bukan orang yang bersih dari dosa, tapi usahakan kita adalah orang yang tidak pernah tinggal sholat 5 waktunya. Oke, kita masuk yang berikutnya, yaitu yaumul mizan. Setelah dihitung baru ditimbang. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan pada hari itu Allah menegakkan dua anak timbangan dalam satu neraca. Ini Bapak ibaratkan neracanya, kemudian dengan 2 anak timbangan. Pernah lihat neraca nggak sih? Kalau nggak pernah lihat, nanti boleh lihat di sini ya. Ini contoh gambar neraca. Jadi satu neraca dengan 2 anak timbangan. Dinaikkanlah satu jenis amalan, amal buruknya pada satu anak timbangan. Wow, otomatis naik ini. Karena di sini lebih berat. Kemudian dinaikkan satu lagi, amal baiknya, oh ternyata seimbang. Nah, seperti ini. Jadi ada yang lebih berat amal buruknya, ada yang lebih berat amal baiknya. Nah, itu tergantung dari apa yang dia perbuat selama dia di dunia ini. Oke, kemudian setelah ditimbang barulah ditentukan nasibnya dengan diperintahkan kepada setiap orang untuk meniti jembatan Sirat. Meniti jembatan Sirat. Pernah dengar Sirat? Sirat itu jembatan. Anda mungkin pernah lihat ya, kalau mau melintasi sungai, ada jembatan, enak ya ngelewati jembatan ya. Ada yang jembatan beraspal, jembatan beton, ada jembatan kayu, ada jembatan gantung, agak goyang-goyang gitu ya. Tapi pada hari itu jembatannya adalah jembatan yang luar biasa, di luar nalar manusia. Dalam hadis Rasul dijelaskan, jembatan itu tipis sekali. Tipisnya itu lebih dari sehelai rambut, lebih tipis dari sehelai rambut. Jadi kalau dilihat nih, rambut kita ini semana sih ya? Nih, Anda sekalian coba ukur deh, rasa-rasa deh. Rambut yang Anda punya tuh tipisnya setipis apa? Lebih tipis dari itu tuh jembatan Sirat. Ngelewatinya gimana ya? Kemudian selain itu, selain tipis, dia juga tajam loh Anda. Tajam sekali. Tajamnya lebih tajam daripada pedang yang dipakai untuk perang. Nah, dulu kita pernah tuh nonton film tentang Nabi Musa ya, waktu kelas 8. Film Nabi Musa bagaimana dikisahkan perangnya Musa melawan Fir'aun. Dulu juga kita pernah tuh nonton film tentang Bilal bin Rabah, bagaimana kejadian perang Uhud, perang Badar. Tuh pedang yang dipakai untuk perang, yang sekali sayat langsung bisa hilang lehernya, langsung tertebas, langsung koyak. Nah, itu tuh jembatan Sirat itu lebih tajam daripada itu Anda. Anda diminta untuk melewati jembatan seperti itu supaya Anda sampai ke tujuan. Di seberang sana itu tuh pintu-pintu surga menanti. Tapi di bawah jembatan itu neraka juga menanti. Nah, makanya Rasulullah bilang, tipe-tipe orang ada banyak ketika melewati Sirat itu. Ada yang tipenya bisa melewati seperti secepat kilat. Wah, hebat ya, tentu karena amalannya juga. Ada yang melewatinya seperti orang yang berkuda. Wah, cepat sampai dia ke ujung. Ada orang yang melewatinya seperti orang berlari. Wah, selamat sampai ke ujung. Ada yang seperti orang berjalan. Ada yang seperti orang merangkak, harus merangkak tuh melewati jembatan tuh, takut jatuh gitu. Ada yang terseok-seok, mengesot-ngesot dia di jembatan itu langsung lantas jatuh. Nah, itu tergantung dari amal kita selama kita di dunia ini, Anda sekalian. Jadi Anda perlu ingat, perlu pahami bahwasanya jembatan Sirat itu adalah kuasanya Allah. Kalau sekarang mungkin kita nggak terpikir gimana ya orang melewati. Kalau sekarang aja kita
Siapa nih yang punya rambut panjang? Cobalah ya. Kalau Anda punya rambut panjang, Anda bayangkan rambut panjang Anda itu dijadikan jembatan. Terus Anda lewat, putus dong ya. Tapi sirat nggak kayak gitu. Itu di luar nalar kita, Anda sekalian. Itu di luar nalar kita sebagai manusia. Itulah kelemahan kita sebagai manusia yang nggak bisa menalar jauh dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fase itulah bagian dari keimanan kita, dan semua gambaran itu kita imani. Itu bagian dari iman kita kepada hari kiamat. Kalau kita nggak percaya, wah, bahaya. Batal keimanan kita, kita bisa di blacklist sebagai orang Islam. Oke. Nah, kemudian jembatan sirat itu juga Ananda, selain yang tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang perang, kemudian di sisi kanan dan kiri ada pengait. Ini Ananda pengait ya. Pernah lihat mata pancing nggak sih? Pernah ya? Atau bagi yang belum pernah lihat mata pancing nih, kayak gini nih. Tengok di sini. Mata pancing. Nih gini ya bentuknya, itulah yang mengait dari kanan kiri menyambar-nyambar. Jadi orang yang melewati titian sirat itu penuh dengan ujian. Belum lagi dia harus menjaga keseimbangan, terus di kanan kiri dia harus mengelakkan pengait yang menyambar-nyambar itu. Nah, banyak dari manusia yang harus tercebur jatuh ke bawah, di bawah neraka menantinya. Tapi alhamdulillah juga ada orang-orang yang berhasil meniti jembatan sirat. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang berkuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, koyak-koyak juga badannya, tapi sampai dia ke ujung sana untuk pintu surga, tapi dia berhasil selamat. Jadi semua itu Ananda sekalian tergantung dari amal kita, perbuatan kita. Maka oleh karena itu Ananda sekalian, penting bagi kita untuk yang kita sekarang ini berusaha untuk beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Iman Ananda sekalian nggak cukup hanya sekedar di hati. Iman juga nggak sekedar cukup di lisan, tapi juga iman harus ada pada seluruh anggota tubuh kita. Yuk, jadikan diri kita sebagai orang yang beriman, seluruh anggota tubuh kita beriman. Jadi, tangan orang yang beriman tuh nggak akan mengambil hal yang bukan haknya, barang yang bukan haknya. Mulut orang yang beriman nggak akan mengucapkan hal yang nggak pantas. Jangan lagi cakap kotor dong, jangan lagi memfitnah dong, jangan lagi berkata kasar membentak ke orang tua dong, ya kan? Karena ini lidah kita, mulut orang beriman. Mata kita ini adalah mata orang beriman. Jangan lagi tengok hal yang nggak pantas untuk ditengok. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian selesai sirat, fase berikutnya adalah surga dan neraka. Jadi penempatan kita di surga atau di neraka itu tergantung amal perbuatan kita. Yuk mulai sekarang jadi orang yang beriman yang baik. Kemudian jadikan diri kita ini sebagai orang yang betul-betul taat dengan aturan Allah. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat adalah ketaatan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti, amalkan segala yang menjadi ketentuan Allah. Pedomannya ada dalam Al-Quran. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.